Andra. Yuk. Makasih loh udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Gak apa-apa, santai. Sebelumnya kenalin, gua Muhammad Isyam, mahasiswa Universitas Gunadarma tingkat 4 nih. Kebetulan ada tugas wawancara entrepreneur gitu. Oke. Lu kan udah menggeluti bidang bisnis lah ya, bisa dibilang nggak ya? Iya, bidang bisnis, ya benar. Kalau menurut lu secara pribadi, definisi bisnis itu apa sih? Oke, sebelumnya makasih gue udah dikasih kesempatan buat diwawancara di bisnis ini. Tugas wawancara ini. Kalau dengan pertanyaan yang definisi bisnis secara pribadi, menurut gue sendiri bisnis itu lebih ke kayak kita mengatur pribadi kita, terus lebih kayak meluangkan pikiran. Karena gue basicnya adalah kayak orang yang sukanya kerja, maksudnya kayak pekerja biasa, tiba-tiba dikasih kesempatan untuk bisa membuka bisnis, jadi kayak menurut gue sesuatu hal yang baru dan harus lebih aware terhadap apa yang udah kita bangun dari nol. Kalau menurut gue secara pribadi itu, kalau secara bisnis itu. Ini ngomong-ngomong kesempatan nih. Iya. Kalau faktor yang paling besar menurut lu yang mendorong keputusan lu buat ngebangun bisnis ini apa? Karena faktor yang paling besar adalah karena gue buka bisnis ini di masa pandemi. Gue pengen ngebuka kayak banyak lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang kayak misalnya di PHK atau segala macam, dan membantu ekonomi masyarakat yang ada di sekitar aja sih. Lebih dari masyarakat untuk masyarakat aja gitu. Jadi ini mulai bisnis tuh pas masa pandemi ya? Iya, gue masa pandemi pas mulai bisnis ini. Keren juga ya. Gitu. Kalau lu bisnis kan nggak mungkin sendirian dong. Iya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang menentukan orang-orang yang lu jadiin rekan tim, yang menurut lu pantas dijadiin rekan tim? Kalau menurut gua dalam sebuah bisnis itu yang paling penting adalah satu sama lain, karena kita banyak kepalanya, banyak foundernya. Menurut gua kayak nyari orang yang nggak, karena susah ya, karena gua jujur gua ini berenam, jadi menurut gua banyak 6 kepala, jadi harus menentukan kepala. Yang menurut gua jangan sampai pilihannya jangan egois, harus terima, harus siap mental. Kalau nggak siap mental nanti bisa mental. Karena menurut gue ngebangun bisnis bareng-bareng itu susah banget. Jadi gue nyari rekan yang udah kenal satu sama lain, yang bisa membangun motivasi untuk satu sama lain kayak gitu. Lebih kayak aware sama diri masing-masing aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu, ini rekannya temen lu semua berarti ya? Iya, ini temennya teman main ya, mungkin teman main, teman nongkrong, kayak gitu gua bisnisnya. Oh gitu. Kalau buat jenis usaha nih, iya. Pertimbangannya apa aja sih nentuin jenis usaha? Awal-awal nggak ada dong langsung pizza, Iya. langsung bikin makanan. Nah, apa tuh pertimbangannya? Pertimbangannya adalah gua harus cari dulu yang pertama itu R&D, research and development dulu, marketnya orang-orang sekitar kayak gimana, cocok gak orang-orang sekitar makan pizza dengan harga segini, dengan sekian ribu, apa mungkin dengan beli 1 slice pizza mungkin lebih baik gua beli nasi warteg dengan harga segini bisa kenyang, kayak gitu. Kalau gue sih lebih kayak ngeliat dulu sih situasi lingkungan kayak gimana ya, baru gue pertimbangin, kita cocoknya buka ini aja, walaupun masih banyak pizza-pizza yang lain atau yang brand-brand lain, karena gue tujuannya adalah pengen kayak
pizza lokal itu harus maju daripada pizza-pizza yang ada sekarang gitu, yang mungkin orang-orang sering makan kayak gitu. Kalau boleh tahu, ini kan kalau gue perhatiin ya, kemarin kan sempat pesen pizza segala macam ya. Iya. Nggak kayak Pizza Hut atau Domino's kebanyakan yang agak tebel tuh. Iya. Dia malah cenderung agak tipis ya. Iya. Kayak pizza-pizza Itali gitu ya. Iya. Kalau pizza gue itu gue lebih, karena gue yang di dapur ya, maksudnya yang tahu enak kayak gimana, gue lebih sama anak-anak itu tujuannya lagi bentuk perusahaan itu lebih kayak makanan tapi otentik. Kayak misalnya pizza itu gue maunya pemasakannya masih tradisional, masih pakai tungku, cuman kita ngambilnya bentuk pizzanya itu, kejunya itu tipenya tipe New York style kayak gitu. Iya, gue lihat kemarin ada tungku. Iya, kayak sapi gitu ya. Iya. Asli. Terus kalau buat menentukan struktur organisasi, kan ini banyakan kan? Iya. Orangnya banyak kepala. Untuk menentukan struktur organisasinya, menurut lu gimana? Kebetulan banget kalau untuk menemukan kayak organisasi sama kayak orang yang cocok buat di bagian ini, di bagian ini, kita itu sama semuanya di kayak punya bidangnya masing-masing dalam kuliah. Jadi misalnya di gue ini berenam ada yang kuliahnya di marketing, oke berarti kita lemparan ke marketing. Ada yang di kita ada bagian akuntansi, kita lemparan ke finance. Jadi yang manajemen gue ini sekalian dia punya bisnis juga sekalian belajar tentang kayak misalnya pembelajaran dia selama masa di kuliah kayak gitu. Kalau misalnya yang sistem IT kayak gitu-gitu, gue ada orang yang kuliah di sistem program kayak gitu-gitu. Jadi sekaligus dia belajar tentang gimana manage pembelajaran dia selama di perkuliahan kayak gitu. Itu emang kebenaran dapetnya yang satu jalan apa emang sengaja dicari yang satu jalan begitu? Kebenaran yang dapetnya satu jalan kayak gitu. Jadi kita berenam udah berunding kayak, oh ini pas banget nih, lu kesini, lu kesini, lu kesini. Dan gue pun karena gue lulusan kitchen, lulusan masak, jadi gue dilemparnya ke masak kayak gitu. Berarti ini resep juga semua yang bikin ya? Iya. Yang bikin apa ya? R&D gue juga di sini kan head R&D juga, jadi gue sebelum gue harus kayak jadi menu development, gue riset menu-menu yang kurang salesnya kurang oke, gue take out, nanti gue gue ganti baru kayak gitu-gitu sih. Lebih ke R&D kalau gue ya, lebih kayak cari menu-menu yang orang kayak wah ini apa ya kayak gitu. Oke. Nah, kalau masalah ini ya perusahaan ya, kan ya, lu kalau bikin doang percuma dong kalau nggak bisa jual ya. Nah, kalau menurut lu gimana sih bikin persona branding pizza lu itu jadi menarik? Oh, kalau misalnya branding itu, gua itu di brandingan pasti yang pertama gue masih sekarang brandingan itu masih organik. Kayak masih kayak endorse ke influencer, masih approach orang-orang di email kayak gitu-gitu. Gue belum branding yang kayak lebih jauh sih. Gue paling event, terus kayak misalnya sales promotion, advertising, kayak social media marketing. Gue lebih approach-nya lebih ke sana sih kalau untuk sekarang ya, dan perusahaan. Sekalian promosi juga ya itu. Iya, kayak misalnya gue masih kayak, kalau sekarang untuk branding itu gue masih kayak door to door sih, nggak kayak ngundang orang, itu gue belum. Paling ya 1-2 kali lah ngundang orang. Kita masih kayak manfaatin sistem yang ada di lingkungan aja, kayak door to door. Kalau buat perizinan gitu gimana? Susah nggak sih?
Kalau buat perizinan sih enggak sih, karena apa namanya, gue sendiri pun kalau untuk izin masih gampang. Jadi tinggal kalau buat perizinan gitu tuh gimana sih? Ke ini gitu. Oh, kalau untuk perizinan sebuah perusahaan itu karena gue masuknya ke restoran ya, itu gue masuknya ke dinas pariwisata. Jadi gue ngurusnya ke Pemda, terus gue mesti ngurus ke RT RW izin segala macam. Sebenarnya yang ribet itu ketika lu masuk ke hak cipta, itu menurut gue rada susah sih kayak gitu. Karena kita karena banyak banget brand gue ini yang udah dipakai sama orang, cuman yang nggak diterusin, mungkin ada yang collab atau segala macam kayak gitu. Hak cipta tuh di nama atau di mananya? Di nama hak cipta itu. Oh, kayak Pizza Club Ya, yang lu pakai sekarang. ya itu kalau misalnya kalau untuk izin gue itu udah apa namanya, udah ngajuin ke Haki kayak gitu-gitu. Kalau misalnya, tapi untuk bisanya itu tembus sertifikat itu sekitar 2 tahunan, jadi gue didapat kayak racingnya. Jadi kalau misalnya ada brand Pizza Club di daerah Bekasi atau sekitarnya itu bisa kena hukum karena gue udah megang racingnya dari Haki itu kayak gitu. Itu tuh cuma berlaku buat daerah Bekasi doang, Pizza Club, atau emang buat seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke deh. Kalau mau bisnis ya, pasti kan nggak bisa dong, apa namanya, resiko itu pasti ada kan. Nah, kalau lu resiko yang pernah atau mungkin lu kepikiran, wah jangan-jangan nanti bakal gini nih, itu ada nggak? Ada. Untuk sekarang ini, untuk yang paling gue takutin kemarin adalah di masa pandemi ini, lebih tepatnya, karena takut apa namanya, yang pertama adalah sales turun, terus karyawan kita juga lumayan banyak, manage pengelolaan kayak bahan baku makanan kayak gitu-gitu kan. Makanan ini kan kita pastikan expired gitu loh, jadi nggak bisa terus-terusan selama dipendem. Kalau misalnya nggak laku kejual pun ya harus dibuang kayak gitu. Menurut gua kalau misalnya yang pernah apa namanya, risiko yang dari bisnis takut gua nggak bisa bangkit waktu dalam keadaan kemarin pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah mulai bangkit lagi di dine-in maupun di online-nya kayak gitu. Iya. Kalau buat mengatur pengelolaan keuangan, Indra, lu tadi kan bilang ada orang khusus kan yang ngatur duit. Iya. Ya. Sebenarnya kan paling ribet itu, nggak tahu ya, ini menurut gue ya. Oke. Itu paling ribet tuh nentuin gaji setelah ini ya, setelah nentuin gaji orang, lu gimana sih? Apa patokan lu? Patokan gua apa namanya, kalau misalnya untuk kayak salary ya, kita bilangnya kayak misalnya untuk upah mereka itu, kalau untuk yang pertama, kita di Pizza Club ini gajinya itu belum UMR karena kita belum PT, masih perorangan. Dan untuk upahnya itu, untuk salary-nya itu kita kasih harga di 10.000 per jam. Jadi kita kerja 10 jam berarti 100.000 per hari kali 26 hari kerja kayak gitu. Dan untuk kayak misalnya gaji, masalah kayak pembagian gaji gitu-gitu, kita masih pakai tools sih, kita pakai Excel kayak gitu-gitu buat ngatur-ngatur gajinya. Jadi belum ada patokan kayak gaji pokok per bulan, gaji pokok
Gaji pokok itu kita nggak ada sih gaji pokok. Jadi kita tergantung jam yang mereka kayak kita soalnya hitungannya per jam di sini. Gitu. Kalau karyawan yang aktif sampai sekarang ada berapa, Ndra? Gua dulu itu punya karyawan 6. Karena kita di pandemi itu sepi dan nggak bisa dine-in, kita ada pengurangan pegawai, cuman kita kasih pesangon. Itu sekarang gua pegawai itu cuman ada 4. Ada 4 tuh gantian kali ya? Shift-shiftan? Iya, jadi sehari libur. Jadi misalnya besok dia libur, sehari dia libur shift-shiftan aja gitu. Karena gua di sini cuma 1 shift doang sih, dari jam 12 sampai jam 10 aja. Ya kayaknya ownernya juga pada bantuin ya? Iya, gua hampir setiap hari di pizza. Gitu. Oke. Terus masuk ke jenis transaksi nih. Iya. Kalau lu kan ya jual beli dong. Iya. Nah, metode pembayaran yang berlaku di Pizza Club ini apa aja, Ndra? Kita semuanya udah bisa. Kita ada ShopeePay, ada GoPay, ada Kiris, ada OVO, segala macam. Kita ada edisi juga, kita ada BCA, kayak gitu-gitu. Semuanya udah lengkap kalau di sini. Gue penasaran nih, kalau buat ngajuin biar dapet MBCA itu katanya harus deposit ya? Apa gimana sih? Sorry, dapat apa? MBCA. Oh, edisi. Ya, sebenarnya selama itu harus kalau edisi itu sebenarnya walaupun lu di pajak misalnya lu debit makanan misalnya 25.000, tapi di edisi itu setahu gua karena gua karena gua di sini nggak terlalu berkecimpung dengan dunia itu kan, maksudnya ke dunia sistem ya, jadi ada teman gua sendiri yang megang. Setahu gua itu untuk dapetin edisi itu kita mesti ada kayak yang pertama adalah harga menu, foto menu, kayak gitu-gitu. Terus edisi itu kalau nggak salah dia narik pajak sekitar 100 perak dari setiap debit yang lu gunain di tempat lu makan, kayak gitu. Debitnya 100 perak itu buat BCA berarti ya? Iya, dari debitnya orang yang beli pakai kartunya, kayak gitu. Kalau buat persyaratan biar dapat edisi BCA itu ada nggak sih persyaratan tertentu? Kalau persyaratan tertentu itu cuman kayak jenis kayak ada harga menu, foto menu, dan ini yang seingat gue ada foto menu, ada harga menu, sama jenis kayak brand yang mau lu buka gitu. Berarti nggak harus ada kayak minimal tab deposito atau apa gitu? Oh, enggak. Oke. Masuk proposal nih. Boleh. Kalau lu pernah bikin proposal dong? Pernah. Proyek. Kalau menurut lu apa sih yang harus disiapkan saat mengajukan proposal proyek? Kalau untuk proposal proyek itu banyak banget ya poin-poinnya, untuk kayak misalnya kita mau cari investor atau kita mau franchiser atau mau cari franchising, itu banyak banget. Yang pertama, proposal itu dalamannya nggak boleh mentah ya, dalamannya harus tertuju ini mau larinya kemana. Kayak misalnya gua Pizza Club ini mau larinya ke mana, Pizza Club ini mau diarahin kemana. Kalau gua sendiri Pizza Club ini gua nanti arahinnya mau ke lebih kayak restoran, jadi nggak cuma Pizza Club aja gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kan gua ada menu-menu yang light meals-nya, yang one bite-nya, ada beverage-nya, ada pastanya. Jadi gue mau lebih kayak ke lebih ke restoran sih kalau untuk di proposal gue itu. Terus ada nggak sih bentuk atau format yang kira-kira kayak gini nih biar proposal lu di ACC? Sorry, gimana?
bentuk atau format proposal yang menurut lu bagus kayak gimana, Dra? Yang bagus ya. Ya menurut gua itu kayak kita tuh tahu formatnya. Yang pertama kita jelasin dulu. Yang paling pertama ya kita harus jelasin latar belakang kita itu apa, terus kayak apa yang kita mau tuju, terus apa goals-nya. Yang kedua kayak gimana cara lu bersaing, kalau tujuannya cara bersaingnya dengan brand-brand yang misalnya kalau lu mau buka sesuatu, terus cara teknisnya, cara penyampaiannya atau gimananya, lebih kayak pricing strateginya tuh kayak gimana, terus kita mau distributionnya kemana, terus kayak harus ada sistem analisisnya, terus ada segmenting targetingnya. Itu paling penting kalau untuk di dunia proposal kayak gue sekarang ya, kayak di dunia F&B kayak gini, kayak gitu sih. Lumayan ribet ya kayaknya. Iya, karena kalau misalnya untuk proposal di F&B itu menurut gue rada sulit ya, karena kita banyak poin-poinnya, kayak harusnya ini kita harus ngasih data forecast-nya, kita harus segala macamnya, pokoknya banyak banget. Oke. Terus kalau lu apa yang lu lakuin buat mengikat pelanggan lu biar loyal, biar balik terus ke pizza? Yang pertama gua itu pasti ngasih kayak kita jualan, nggak mungkin kita nggak mau ada feedback ya, kayak gitu. Kalau untuk sekarang ini kita selalu melihatnya itu di di aplikasi-aplikasi yang udah kerjasama sama kita, kayak gitu, kayak mungkin di Pergi Kuliner atau di GrabFood atau di Gojek. Itu kita selalu ngelihat ternyata customer tuh nggak suka makanannya isinya ini, ternyata lebih suka ini. Itu nanti kita pertimbangin lagi. Kalau misalnya emang suaranya banyak, ya kita bakalan ganti dengan, kita nggak ganti apa yang dia mau, cuman kita kayak perubahin sedikit aja yang dari menu itu. Kayak misalnya ada timunnya, ya kita ilangin timunnya aja, ganti timunnya sama apa, kayak gitu sih. Ya biar pelanggan loyal ya ikuti mau mereka, ya nggak? Iya, cuman kita nggak bisa 100% mengikuti apa yang dia mau gitu. Kita cuma bisa mengikuti, cuman paling 50% lah kayaknya, 51-49 mungkin, kayak gitu. Sampai kalau 50-50 nanti kita jadi bingung. Paling ya lebih tepatnya sih 70-30 sih kayaknya. 30% kemauan karyawan, 70% apa yang keinginan kita jual, kayak gitu. Karena kita nggak bisa nentuin selera orang harus sama kan, jadi kita harus kayak ya udah ya kita sesuai standar yang kita jual, ya udah kayak gini. Kalau misalnya customer nggak suka, ya mungkin emang nggak terbiasa aja dengan makanan yang seperti itu, bukannya kita merendahkan apa segala macam. Karena kita nggak bisa terus-terusan kayak customer ini maunya ini, jadi kita nggak kayak punya pendirian satu sama lain. Kita tetap mengikuti standar apa yang kita punya. Oke. Ngomong-ngomong ini nih, pelanggan ya. Sebenarnya target pasar itu ini segmentasinya gimana? Ada segmen tertentu atau memang buat semua kalangan? Kalau untuk sekarang dari data report yang gue pegang itu masih masih 50-50. Jadi gue ada yang kebanyakan. Kalau kita biasanya itu hari Minggu itu kebanyakan di family. Kalau untuk hari Minggu. Kalau untuk di hari weekend yang biasa, misalnya kayak Jumat, Sabtu itu lebih kebanyakan kayak milenial lah, kayak anak-anak muda nongkrong kayak segala macam kayak gitu. Ngomong bisnis di masa pandemi nih, Dra. Lu kan mulainya di masa pandemi ya? Baru-baru ini dong berarti.
kalau lu menilai bisnis lu sendiri dari awal lah perkembangannya sampai saat ini itu gimana? Kalau untuk dari gua, kita ini udah 1 quarter ya, udah 6 bulan. Kita udah 6 bulan, jadi menurut gua ini udah oke banget untuk ya sekarang. Mungkin ada sedikit perbaikan di dalam segi manajemen, entah ini kurangnya ini. Jadi kita saling selama pas 6 bulan ini, kemarin kita habis eval besar-besaran, jadi kayak kurangnya di mana, dan menurut kita 6 bulan ini hampir nggak ada masalah yang begitu besar. Cuman nggak masalah, sebenarnya dibilang masalah juga nggak, karena perbedaan pendapat aja, karena kita berenam banyak, jadi banyak mulut yang beradu gitu. Jadi kita harus kayak ya udah pilih suara tengah-tengah aja kayak gitu, karena kita genap, jadi ya satu harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Karena tapi itu udah tujuan kita berenam kayak gitu. Tapi itu pernah nggak sih kayak ada yang sakit hati sampai ke bawah perasaan gitu? Oh pasti. Kita setiap meeting itu kita pasti berantem, pasti adu argumen, karena menurut si A kayak gini, menurut gua nggak bisa lu kayak gini, itu pasti berantem. Itu pasti menurut kata-kata kasar itu pasti keluar. Tapi habis meeting itu kita langsung kayak udah, itu cuma buat meeting aja, karena wajar menurut gua kita meeting itu beradu argumen, karena kita nggak cuma satu kepala, kita banyak kepala gitu. Jadi harus lebih bisa menyatukan 6 kepalanya jadi satu kepala kayak gitu. Nah, buat nyatuin itu, lu perlu mentor nggak sih? Bukan cuma buat nyatuin itu ya buat mengembangkan bisnis lah. Perlu. Gua mentor ada. Jadi kita meeting selalu sama mentor. Jadi kalau kita ngasih data report ke mentor pun selalu nge-report, selalu ngasih feedback buat kita. Lu tuh nggak bisa kayak gini, misalnya lu tuh harusnya kayak gini. Mentor tuh selalu jadi penengah untuk gua berenam, menurut gua. Mentor tuh pihak ketiga berarti ya? Iya, pihak ketiga. Lu sewa emang khusus buat ini buat ngatasin masalah itu? Enggak, kebetulan kita emang kayak butuh masukan aja dari orang yang lebih ngerti dalam masalah bisnis, karena kita jujur gue masih buta banget di dalam bisnis, masih kayak ngeraba-raba. Sekarang untuk tahun pertama nih, kayak 6 bulan pertama nih masih kayak ngeraba-raba lah, kalau gue masih ngerangkak usahanya gimana, enaknya gimana. Jadi gue butuh kayak siapa ya yang bisa jadi mentor gini, dan ternyata ada dari saudaranya teman rekan kerja gue ini yang kerja di Endigma. Itu dia juga banyak ilmu yang gue dapat dari dia selama kemarin gue meeting evaluasi selama 6 bulan itu. Mentornya itu entrepreneur kah atau psikologi kah atau apa? Mentornya itu entrepreneur dia. Jadi dia lebih lama, lebih berpengalaman lah kasarnya, lebih tahu mana yang harus lu nggak lakuin, mana yang harus lu lakuin kayak gitu. Iya. Bisnis lu kan ini tergolong baru banget kan, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Mulai di masa pandemi. Iya. Menurut lu apa sih yang bisnis lu butuhkan untuk survive? Untuk bisnis, untuk survive, yang pertama kalau menurut gua pribadi secara garis besar adalah kayak harus fight aja dalam keadaan apapun. Terus harus optimis. Kalau menurut gua harus lebih kuat aja sih, harus lebih fight, mau dalam diri lu atau maupun dalam segi bisnis. Karena menurut gua ngebangun bisnis itu susah banget, nggak segampang apa yang kita lihat. Kayak lu punya modal begitu banyak, tapi ketika lu ngebangun dan udah jalan, itu banyak banget hal-hal teknis yang harus diperhatiin, dari hal kecil ataupun hal besar. Karena menurut gua yang gua pelajari selama 6 bulan ini adalah banyak hal-hal kecil yang gak gua perhatiin, sehingga di 6 bulan ini jadi gede gitu. Jadi yang tadinya udahlah ini aja nanti gampang, ini gampang kayak gitu.
itu bisa jadi masalah yang ibaratkan kayak bumerang buat lu nanti ketika lu udah running di restoran sih. Gimana di dunia bisnis itu penting banget sih. Harus fight, harus optimis, harus yakin kalau usaha lu ini bakalan maju. Jangan sampai bilang kayak, oh usaha gue sepi ya, jadi jangan pernah kayak gitu. Harus benar kayak harus banyak ide, harus banyak cara gimana caranya supaya pemikiran itu tuh nggak ada. Mungkin pasti ada, cuman gimana caranya kita ngatasin pemikiran kayak gitu. Oke, udah cukup kayaknya. Oke. Pertanyaan gue. Siap. Makasih banyak Andra. Sama-sama. Gue expect sih bakal jawaban lu hari ini. Ya udah sih gitu aja. Oke. Semoga Pizza Club makin maju ya, Andra. Amin. Thank you banget. Abang. Ya, amin. Thank you. Yo, makasih Andra. Ya, Sukses ya, sama-sama. Andra.